salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam,
yang remuk kau bentuk dari hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu-lah ya Tuhan, hidup kami abdikan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah, di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atas perkenanan Allah, sore ini kita bisa bersama-sama memasuki ibadah Kamis Putih yang merupakan rangkaian Trihari Suci. Rangkaian Trihari Suci ini akan membantu kita mengingat rayakan kisah sengsara Yesus hingga kebangkitannya. Oleh sebab itulah, Majelis Jemaat mengimbau kepada seluruh jemaat agar dapat mengikuti rangkaian Trihari Suci ini dengan baik sebagai sebuah kesatuan. Pada sore hari ini, kita akan memadamkan seluruh lilin yang kita nyalakan pada minggu-minggu Prapaskah sebagai lambang kematian Kristus. Lalu kita akan menutup seluruh peralatan sakramen sehingga pada Jumat Agung tidak dilayankan sakramen perjamuan kudus. Lalu jemaat diundang untuk berdoa bersama pada Sabtu Sunyi, dan seluruh rangkaian Trihari Suci ini akan kita tutup dengan liturgi cahaya pada Paskah subuh sebagai simbol kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah terang itu. Mohon perhatian untuk beberapa warta lisan berikut ini. 1. Sore ini kita mengadakan ibadah Kamis Putih dengan ritus pembasuhan kaki dan perjamuan kudus. Tayangan YouTube setelah jam ibadah ini berlangsung masih bisa diakses oleh jemaat sekalian tanpa sakramen perjamuan. 2. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada Jumat 2 April 2001 pukul 9. PHRG mengadakan doa bersama pada Sabtu Sunyi 3 April 2021 pukul 7 hingga selesai melalui Zoom. Link dapat dilihat di warta digital GKI Surya Utama. 4. Paskah subuh akan diselenggarakan pada pukul 5. Pada liturgi cahaya, jemaat yang ingin bersama-sama menyalakan lilin dari rumah bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan link Zoom-nya. Lalu ibadah Paskah juga akan diselenggarakan pada pukul 9. Dalam kedua ibadah tersebut diselenggarakan perjamuan kudus. Jemaat tetap dapat mengakses ibadah setelah jam-jam tersebut tanpa perjamuan kudus. Demikian warta lisan.
Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Umat yang diberkati Tuhan, dengan penuh kegembiraan kita rayakan kebaktian Kamis Putih. Kita mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Damai Tuhan besertamu. Juga besertamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah, yang sedang duduk bersama dengan suaminya, istrinya, orang tuanya, anaknya mungkin, saudara-saudaranya mungkin, siapapun, kita beribadah bersama secara online. Kalau tema kita dalam ibadah ini adalah jalan sengsara, jalan pemulihan. Saudaraku, banyak orang untuk tidak memilih sengsara, menghindari yang susah. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh memahami sengsara Kristus, maka ada sukacita,
Paulus sendiri berkata pada Galatia pasal yang ke-6 ayat 14 seperti ini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sengsara Kristus, salib Kristus telah sungguh-sungguh menunjukkan sebuah pemulihan pribadi dan juga pemulihan secara komunitas tubuh Kristus. Ini merupakan sungguh-sungguh kasih setia Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Allah telah memperlihatkan kasih-Nya yang amat besar kepada kita, walau kita masih berdosa. Kristus sudah mempersiapkan dirinya untuk mati, menebus kita dari penghukuman dosa. Marilah kita mengaku segala dosa dan ketidaksetiaan kita. Betapa sering kita tidak menghargai pengorbanan Sang Anak Domba yang kudus. Allah yang berbelas kasih, pencipta dan hakim kami yang adil, kami telah berdosa melawan perintah, perkataan, maupun tindakan-Mu. Kami telah gagal untuk melakukan kehendak-Mu. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami menyesal dan memohon ampun untuk segala dosa kami. Tuhan yang Maha Pemurah, sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus, kami ingin mengenang pengorbanannya yang telah dihianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan disalibkan bagi kami. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanannya, kuatkanlah iman kami. Ampunilah pengkhianatan kami. Kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling
mengasihi sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku jikalau saling mengasihi. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati untuk sungguh-sungguh memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh terus menghayati masa raya Paskah. Kami terus ya Tuhan menghayatinya. Jika kami sudah sampai pada akhir-akhir minggu Prapaskah, oh Tuhan, kami memasuki penghayatan yang lebih dalam, lebih khusus, sehingga kami sungguh-sungguh memahami makna Paskah yang sejati. Untuk itu Tuhan, berilah Roh Kudus kepada kami, agar kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus juga yang mengendalikan hati, pikiran, lidah, tubuh hamba-Mu, agar ia bisa mengucapkan firman Tuhan. Berkata-katalah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya, memahaminya, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-13. Mari Bapak Ibu yang di rumah ambil Alkitabnya, kita baca bersama, kita perhatikan bersama. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Oke, ambil dulu. Ya, ambil. Saya baca untuk kita semua, kita simak bersama-sama. Ayatnya yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekaknya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya,
Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita sambung ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu saudara berkat Tuhan, kenapa kebaktian hari ini disebut kebaktian Kamis Putih? Saya tadi bertanya di YouTube, ada beberapa yang sudah menjawab nih. Pak Daniel Suryadi, karena hari ini kita akan merayakan perjamuan terakhir sebelum Tuhan disalibkan, Kamis Suci. Apalagi? Boleh diisi di YouTube-nya. Ayo diisi di YouTube-nya, nanti saya akan lihat. Kayak jari-jari saya. Ya, boleh ya. Terima kasih Pak Daniel Suryadi. Wah, ada Pak Bakri ya, ada Ibu Yuniar, ada Ibu Mawar, ada Ibu Lis. Wah, ada Pak Indarto juga. Ayo boleh di YouTube. Isi. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, Kamis Putih. Kenapa ya dinamakan begitu? Ada yang ngomong dinamakan kebaktian Kamis Putih, mungkin misalkan karena waktu perjamuan malam terakhir Yesus jubahnya putih. Siapa yang tahu? Alkitab tidak mengatakannya toh, tidak mencatat. Betul ya Pak Andia? Di Alkitab tidak ada tulisan Yesus pakai jubah putih. Tidak. Apa ya kira-kira ya? Kenapa ya? Kalau dalam bahasa Inggris hari ini disebut apa? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu nih. Ada yang tahu? Hari ini kalau di kalender ada bahasa Inggrisnya disebut apa? Maundy Thursday. Betul ya?
Mondi itu berasal dari bahasa Latin mandatum. Mandat, perintah. Jadi ini kebaktian Kamis Putih, ini berkaitan dengan kita menghayati apa mandat Yesus. Mandatum, Maundy Thursday. Kalau di gereja-gereja Eropa disebut Holy Tuesday, suci, kudus. Kamis kudus, Kamis suci, ya seperti itulah kira-kira. Tapi apanya yang kudus, apa yang suci, nanti kita lihat. Coba kita renungkan dulu. Situasinya saat itu adalah orang-orang Yahudi sedang menghayati akan merayakan perjamuan Paskah. Apa itu perjamuan Paskah Yahudi? Perjamuan Paskah Yahudi adalah ketika umat Yahudi menghayati umat Israel dipimpin oleh Allah keluar dari tanah perbudakan. Setelah sekian lama hidup sebagai budak, lalu ia dipimpin oleh Musa, perginya buru-buru keluar dari tanah Mesir. Itu menjadi sebuah perayaan yang besar, perayaan yang penuh dengan sukacita, mengenang kasih Allah yang sempurna, mengenang cinta kasih Allah yang tak pernah pudar. Saat itu, Yesus dan murid-muridnya sedang merayakan Paskah. Dan Yesus ingin menegaskan cinta kasih-Nya. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia tahu bahwa malam itu, di perjamuan malam terakhir, Yesus sungguh-sungguh sedang bergumul. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Tapi sebagai manusia ia juga gentar, ketakutan untuk menuju Dolorosa, jalan sengsara. Kalau Bapak Ibu saudari tahu akan sakit, akan susah, tapi tidak bisa menghindari sakitnya, tidak bisa menghindari susahnya, apa yang dirasakan? Takut, gentar. Bagaimana ya? Aduh, ada nggak yang bisa melakukan? Bingung. Nah ini terlebih lagi tuh. Yesus tahu bahwa saatnya akan tiba karena Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pada perjamuan, pesta perjamuan itu ya, biasanya orang-orang Yahudi itu melakukan pembasuhan kaki, itu artinya begini, bahwa dalam sebuah acara perjamuan, orang-orang itu akan dibasuh kakinya oleh budak. Nah, kelompok Yesus ini kelompok yang kecil, nggak punya budak. Jadi harus membasuh dirinya sendiri. Bayangkan kaki zaman dulu itu bukan kaki yang bersih. Tadi saya copot pakai kaos kaki, masih bersih tuh kakinya. Tapi zaman dulu berdebu, kakinya kotor, dekil. Harus dibasuh. Sebelum merayakan masuk ke rumah orang harus dibasuh. Dan ini adalah pekerjaan budak. Jadi hanya budak yang mencuci kaki Tuhan, mencuci tamunya Tuhan, supaya ia bisa masuk ke rumah dan merayakan perjamuan. Apa yang kita lihat di situ pada bacaan Injil Yohanes itu? Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya,
Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Saudara, ketika Yesus sedang memberitakan hari-hari terakhirnya, memberitahu hari-hari terakhirnya kepada murid-muridnya, murid-muridnya bukannya malah prihatin, bukan malah sungguh-sungguh menguatkan Yesus, tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka rebutan tempat terhormat. Mereka ingin disebut sebagai murid yang utama. Mereka ingin berebut menjadi tempat yang terhormat. Maka enggak aneh, pada malam itu tidak ada yang mau membasuh kaki sesamanya. Yesus bangun, menanggalkan jubahnya, mengikat kain lenan di pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam suatu tempat dan membasuh kaki murid-muridnya. Yesus tahu akan dikhianati oleh Yudas, tetapi ia tetap membasuhnya. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Yesus menempuh jalan sengsara untuk mewujudkan pemulihan yang sejati. Ia ingin menunjukkan cinta kasih-Nya yang abadi. Ia ingin sungguh-sungguh memulihkan keretakan hubungan. Ia ingin sungguh-sungguh menunjukkan cinta kasih-Nya. Kita lihat bagaimana drama percakapan dengan Petrus. Seakan-akan Petrus ngerti bahwa Yesus enggak mau dibasuh kakinya itu. Bahwa Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Wah, Tuhan kamu guru. Ngapain basuh kakiku yang muridmu? Kamu enggak akan membasuhnya. Aku yang harusnya membasuh. Yesus berkata, udahlah terima saja. Kamu akan mengerti nanti. Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapatkan bagian dalam aku. Dipikirnya ngerti. Oh ya udah kalau gitu tangan, kepala saya dicuci juga Tuhan. Lalu Yesus tetap membasuh kaki murid-muridnya. Mengertikah kamu apa yang hendakku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar, sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi kalau aku guru dan Tuhanmu mencuci kakimu, maka kamu juga harus saling membasuh, saling mencuci, merendahkan diri. Jangan ego enak aja. Ngelap kaki kamu yang dekil, ngelap kaki kamu yang kotor. Wah, sorry, gak level, kamu yang harus nyuci saya. Aku gurumu loh, mau memegang kakimu, telapak kakimu yang kotor. Ini itu ada nginjek apa mungkin. Mungkin kakinya karena orang zaman dulu kan sendalnya kayak sendal gunung gitu, jadi kakinya dekil. Mungkin juga ada yang terluka, kapalan dan seterusnya. Tapi dielap, dipegang oleh Yesus yang adalah Tuhan dan Guru. Aku telah memberimu teladan. Nah, jika hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah telah menyiapkan media untuk mengikuti pembasuhan kaki, mari saling membasuhlah. Ini menjadi sebuah simbol. Karena simbol akan berkata, akan mempunyai makna ketika kita pahami makna yang ada di dalamnya. Bukan sekedar menyiram kaki suami kita, istri kita, orang tua kita, atau anak kita, tetapi sungguh-sungguh ingin meneladani Yesus, merendahkan dirinya untuk menunjukkan cinta kasih-Nya kepada
manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, saudara Tuhan, hari ini juga kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan hanya masalah roti, biskuit mungkin yang telah disiapkan Bapak Ibu, roti, biskuit, ketela, apapun yang menjadi media perjamuan kudus. Enggak usah, wah roti yang paling benar, wah kamu biskuit, aduh. Tetapi makna yang di dalamnya. Mungkin juga ada yang menyiapkan anggur perjamuan, boleh silakan. Teh silakan. Tetapi di dalamnya sungguh-sungguh dihayati makna roti dan cawan perjamuan kudus itu. Disitulah tergambar cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan memberi kita mandat. Yaitu kita harus saling mengasihi. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah ciri orang Kristen, pengikut Kristus, yaitu kasih. Jadi orang Kristen itu bukan hanya dilihat dari kalungnya yang gede, mungkin juga mobilnya ditempelin ayat-ayat Alkitab, rumahnya banyak hiasan-hiasan salib atau ayat Alkitab juga. Itu salah satu. Tetapi ciri yang utama adalah kasih yang ditunjukkan kepada sesamanya. Karena meneladani kasih Kristus yang sungguh-sungguh mau merendahkan dirinya. Dan inilah yang kudus, yang suci, Holy Tuesday. Kan Yesus juga berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, ayo, jika hari ini kita sedang ada masalah dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan siapapun, rendahkanlah diri kita. Merendahkan diri itu bukan rendah diri tetapi sungguh sadar posisinya, tetapi mau menunduk, mau merendahkan diri, mau merendahkan hatinya untuk mewujudkan cinta yang sejati. Kebaktian Kamis Putih akan hanya menjadi sebuah ritual yang diulang-ulang jika kita tidak sungguh-sungguh mewujudkan kasih yang sejati itu karena kita meneladani Kristus. Selamat merayakan perjamuan kudus. Disitulah kasih Tuhan yang sejati dinyatakan. Dan selamat juga jika sudah menyiapkan sarana atau media untuk saling membasuh di rumah, membasuh kaki, silakan. Sehingga semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anggota keluarga kami, sahabat kami. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan GKI Surya Utama.
Kami bersyukur untuk semua yang baik yang telah menyatukan kami sebagai tubuh Kristus. Kami ingin memancarkan terang kasih Kristus sehingga dunia mengenal kami, memahami kami sungguh adalah pengikut Kristus. Bapa di dalam surga, dalam situasi yang sulit, kami berdoa. Sulit karena pandemi masih terus kami waspadai, pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para dokter, untuk para perawat, mereka yang sedang berusaha untuk mewujudkan kasih kepada sesamanya melalui jabatannya, melalui keahliannya sebagai tenaga medis. Tuhan, jagalah kesehatan mereka, jagalah juga keluarganya, beri mereka ketenangan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang berduka karena harus kehilangan anggota keluarganya, ataupun yang sedang gelisah karena mendampingi keluarganya yang sakit. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini, pulihkanlah kami agar kami terus percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh pengharapan, penuh sukacita, bukan rancangan kekecewaan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk proses distribusi vaksin yang di berbagai tempat dilakukan, di berbagai institusi dilakukan. Pimpinlah Tuhan para petugas, para pejabat, untuk boleh mendampingi penyaluran vaksin dengan baik. Sehingga setiap kategori usia, kelompok masyarakat, sesuai dengan kebutuhannya, tingkat resikonya, boleh divaksin. Kami bersyukur Tuhan, sebagian dari kami telah divaksin, tetapi berilah kami kerendahan hati, agar itu semua tidak membuat hidup kami seenak-enaknya, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Bapa di dalam surga, Engkau akan terus memberkati GKI Surya Utama. Mari Tuhan, pimpinlah agar majelis jemaat, para aktivis, boleh terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita dalam situasi yang berat ini. Kami mendorong agar jemaat Tuhan boleh mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah secara online di GKI Surya Utama. Dari anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia boleh merasakan persekutuan yang akrab secara virtual dalam ruangan Zoom kah, YouTube kah, apapun. Karena itu juga menjadi sebuah cinta kasih kami ketika kami merasakan sebagai tubuh Kristus. Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kristus Sang Anak Domba yang kudus telah menyempurnakan kasih-Nya melalui kasih yang Ia tunjukkan. Kasih membuat dirinya mau merendahkan diri di hadapan para murid. Cinta telah meruntuhkan segala tembok yang memisahkan relasi antara Allah dengan manusia. Sebab aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku, saat ini marilah kita melatih diri untuk meneladani kesempurnaan cinta Allah melalui pembasuhan kaki.
kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan sesama, meruntuhkan kebekuan hati akibat gengsi dan egosentrisme. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Yesus berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Tuhanlah cinta, kami mau hidup bagi cinta kasih-Nya. Tetapi hanya Kristus lah yang benar, dipuji, disembah. Bukan aku
Umat yang terkasih, karena kesempurnaan cinta kasih-Nya, Kristus memasuki malam yang penuh dengan penderitaan. Kami rindu mengenang malam itu. Berjaga dan berdoalah sebagaimana Kristus teladankan di Getsemani. Hati kami siap untuk berjaga dan berdoa. Terpujilah Kristus, Sang Anak Domba yang sempurna, Yang kasih-Nya dirasakan kekal selama-lamanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Amin.